Saudara, saya akan menunjukkan pernyataan bodoh dari si Ustadz Ahmad Kainama yang dipublikasikan melalui akun YouTube Mualaf Center Ayah Sofia tentang Alkitab itu palsu. Dengan dasar yang dia gunakan adalah informasi atau ajaran dari para pendeta-pendeta atau profesor-profesor teologi yang menyatakan bahwa Alkitab itu palsu. Dan Ustadz Kainama ini lucunya melanjutkan dengan statement bahwa hampir 82% dari Alkitab adalah palsu. Itu berarti bahwa hanya menyisahkan 18% yang kita gunakan itu asli dalam Alkitab. Jadi ini klaimnya dia ya. Nah, apakah pernyataan daripada Ustadz Ahmad Kainama ini benar? Maka kita akan menunjukkan kebodohannya. Nah, saudara, sebelum saya menunjukkan pernyataan Ustadz Kainama yang bodoh itu, saya perlu untuk menjelaskan bahwa sebenarnya sudah banyak teman-teman hamba Tuhan yang telah melayaninya dalam bentuk apologetika atau memberikan pertanggungjawaban iman terhadap tuduhan-tuduhan, klaim-klaim dari Muslim yang sembrono terhadap Alkitab. Itu baik ada di YouTube, di TikTok, dan mungkin media-media yang lain. Dan memang mereka dengan ilmiah telah memalukan tuduhan-tuduhan itu. Sehingga kalau pernyataan atau tuduhan klaim dari Ustadz Ahmad Kainama ini adalah tuduhan yang remeh-temeh sebenarnya. Dan setelah video Ustadz Kainama ini, saudara, diposting di YouTube 2 minggu yang lalu, saya sebenarnya menantikan tanggapan dari teman-teman apologet Kristen. Namun setahu saya sampai saat ini belum ada tanggapan. Ya, mungkin saja karena sibuk, atau bisa jadi karena mereka menganggap bahwa pernyataan Ustadz Kainama ini sangatlah remeh. Dan memang bagi saya juga pernyataan dari Ustadz Kainama ini memang sangatlah remeh ya. Sangatlah remeh. Namun perlu untuk ditanggapi walaupun remeh. Sehingga tidak ada peluang ya bagi mereka untuk bernapas fitnah dan berkeliaran seenaknya di media sosial. Jadi sekalipun itu adalah remeh, harus ditanggapi. Dari itu, saudara, saya juga mau berkata bagi teman-teman pendeta yang tidak suka berdebat atau telah dipanggil dalam pelayanan praksi saja, silakan jalankan talenta saudara, dan saya memohon dukungan kepada saudara untuk mendukung saya di dalam panggilan pelayanan apologetika saya ini. Dan saya juga sepakat dengan Pak Dik ya, bahwa apologetika itu bukan sekedar hiburan, tetapi panggilan pelayanan untuk mempertanggungjawabkan iman kita ketika ada yang mempertanyakannya, sebagaimana yang dipertanyakan oleh Ustadz Kainama ini. Dan jelas, saudara, bahwa panggilan apologetika ini adalah Alkitabiah, yang dasarnya itu diambil dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi ini jelas sekali ya, jelas sekali. Karena itu, saudara, perlu ditegaskan bahwa apologetika bukan sebuah hiburan ya, tetapi sebuah kewajiban mempertanggungjawabkan iman. Bahkan konsekuensinya adalah hidup dan mati. Jadi ini bukan sekedar hiburan di YouTube, di TikTok, dan di lain sebagainya. Dan perlu saya tegaskan bahwa apologetika yang dibangun ini bukan sebagai sebuah pemicu untuk ada kekerasan atas nama agama. Saya menolak itu, dan memicu untuk terjadi perang atas nama agama. Saya menolak itu. Kalau Anda adalah seorang yang berintelek,
Anda adalah seorang yang beriman, maka tentunya mari kita berbicara, kita perang argumen, bukan perang fisik. Ya, saya kira itu pernyataan saya yang paling penting untuk diketahui. Baik saudara, mari kita lihat cuplikan pernyataan dari Ustadz Kainama di dalam video yang telah diposting oleh Mualaf Center ya, Mualaf Center. Demikian. Kenapa berani Ustadz Yahya bilang Bible itu palsu? Karena tidak mungkin lepas, itu penodaan 156A itu kena itu habis. Kenapa bilang palsu? Saya menjawab, Ustadz Yahya menjawab palsu itu bukan karena dia punya asumsi atau asumsi berperasaan, tidak. Apa yang dia katakan adalah dia dapat informasi yang valid sebagai data dari siapa? Dari para pendahulunya, para pendeta senior. Berarti Ustadz K juga tahu dong ada kata-kata itu. Kami diajar. Kami bukan hanya belajar, jadi ada beda dua nih. Belajar dan sama diajar. Bahkan kami diajar. Kami diajar. Ayat Bible itu ada yang tidak asli, bahkan mendekati. Ini penelitian secara ilmiah ya, scientific, theological, historical, dan secara biblikal. Itu hampir 82% ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Nah, lalu mereka kembali tanya, Ustadz K suka kutip-kutip ayat Bible. Saya kutip itu yang 18%. Karena saya tahu membedakan mana yang 82%, mana yang 18%. Baik, itulah video yang saya potong untuk diberikan kepada teman-teman. Tidak berarti bahwa kita tidak akan melanjutkan bagian video yang belum sempat diberikan kepada teman-teman. Kita akan melanjutkan tahap demi tahap. Dari bagian ini saya hanya membahas khusus video yang telah saya potong ini. Jadi saudara, ternyata Ustadz Kainama ini berbicara bahwa Alkitab itu palsu dalam konteks ketika Ustadz Yahya Woloni ditangkap atas tuduhan penistaan agama Kristen. Ya, tentang mengenai pernyataannya atau pernyataan Woloni bahwa Alkitab itu palsu, makanya dia ditangkap. Namun saudara, yang membuat saya muak dan marah karena Ustadz Kainama ini menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yahya Woloni itu memang benar, sehingga tidak boleh ada konsekuensi hukum. Jadi kalau Yahya Woloni mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, memang benar. Demikian, sehingga itu bukan sebuah penistaan. Dan lucunya saudara, dasar klaim bahwa Alkitab itu palsu karena mendapatkan informasi atau diajarkan oleh para pendeta senior. Saya sangat lucu dengan seorang apologet muslim yang seperti ini, yang menggunakan dasar dari jabatan untuk mengklaim sebuah kebenaran, mengklaim bahwa ini adalah benar gara-gara seseorang berjabatan ini atau seseorang bergelar ini. Saya pikir ini ada kesalahan logika di dalam Ustadz Kainama ini, sehingga mengeluarkan pernyataan yang bodoh, yaitu mengenai menyatakan Alkitab palsu gara-gara ada pendeta yang mengatakan begitu atau ada profesor yang mengatakan begitu. Padahal saudara, apa yang dikatakan oleh pendeta itu tidak menjamin bahwa semua atau 100% menjadi benar. Atau apa yang dikatakan oleh profesor omong apa saja, semuanya menjadi benar. Itu misalkan pendeta mengatakan membunuh itu baik, ini tidak benar. Atau profesor mengatakan perkosa itu tidak masalah, ini tidak menjadi benar. Jadi apa yang dikatakan oleh profesor tidak berarti bahwa semua adalah benar. Apa yang dikatakan oleh pendeta tidak berarti bahwa semua harus menjadi benar.
Nah ini kalau dasar yang digunakan oleh Ustadz Kainama ini adalah hanya gara-gara pendeta yang bilang, hanya gara-gara profesor yang bilang. Waduh, kasihan sekali Anda ini ya. Kok logikanya cacat kayak gini. Nah, kalau misalkan hanya gara-gara itu dan Ustadz ini atau Anda Kainama mau bertahan dengan dasar gara-gara pendeta senior atau gara-gara profesor, maka saya sebagai pendeta mau tantang saudara. Kalau hanya gara-gara pendeta yang bilang, maka itu menjadi benar, maka saya pendeta mau tantang saudara. Saya pendeta mau mengatakan kepada saudara bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Apakah Anda terima? Saya pendeta loh yang bicara. Saya pendeta yang bicara. Kalau Anda pakai standar bahwa pendeta bicara adalah benar, maka saya sekarang pendeta yang bicara, maka adalah benar, harus diterima. Ya. Kan lucu kalau Anda hanya menggunakan dasar informasi, ajaran dari pendeta, lalu mengklaim bahwa Alkitab itu adalah palsu. Ini kan lucu. Ini Anda sedang menunjukkan kebodohan Anda sendiri. Ya, tidak mungkin HP itu dikatakan bukan HP gara-gara ada profesor yang mengatakan atau pendeta yang mengatakan bahwa ini bukan HP, padahal itu adalah HP. Atau saudara dengan standar klaim Anda itu, saya mau tanya kepada Anda, Ustadz Kainama. Pertanyaannya sesuai dengan standar yang Anda gunakan untuk menyerang kekristenannya. Dan saya ingin mendahulunya dengan pernyataan yang tidak valid. Ingat, ini pernyataan yang tidak valid. Dengar ya, begini. Seandainya ada beberapa ustadz yang bergelar profesor mengatakan bahwa satu, sebagian manusia pengikut Muhammad. Dua, Muhammad itu manusia buta huruf. Tiga, karena Muhammad itu manusia buta huruf, maka orang yang mengikuti Muhammad itu juga buta huruf. Apakah hanya gara-gara ustadz itu adalah profesor, jadi dia ngomong apa saja, semuanya menjadi benar. Bahkan omong bahwa semua pengikut Muhammad juga buta huruf adalah benar gara-gara Muhammad buta huruf? Kan tidak. Kalaupun Anda, Ustadz Kainama berkesimpulan demikian, maka saya adalah pendeta yang akan menantang Anda. Karena pengikut Muhammad tidak buta huruf. Nah ini standar di sini. Standar bahwa kalau Anda menggunakan standar klaim itu, maka bagaimana kalau saya menggunakan standar ini? Jadi saya kira, tolong perbaiki cara berpikirmu yang lagi sesat. Ya, sebelum jatuh ke jurang, sebaiknya kembali untuk berpikir yang benar. Bahwa dasar argumenmu itu tidak akan tepat kalau berdasarkan apa kata pendeta atau berdasarkan apa kata profesor. Jadi ini tanggapan pertama saya. Tentunya ada bagian kedua yang akan saya tanggapi tentang pernyataan-pernyataanmu itu, yang bodoh itu. Tunggu.